Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di sebuah tempat ya di daerah Jember. Tepatnya ada di daerah Rambi Puji dulu. Yang saat ini kita menemukan sebuah batu ya, batu bersejarah dulu. Kita akan mereview ke tempatnya. Yang di sebelahnya itu ada sebuah wisata ya, yang sudah terbengkalai dulu. Nah ini posisinya kita ada di pinggiran jalan kayak gini. Nah seperti ini dulu dah. Ini sebuah jalan raya dan ada warung-warung di sebelahnya itu kayak gini dulu. Kita akan coba masuk ke tempatnya dulu. Di tempat ini kita menemukan sebuah batu. Maksudnya batu itu batu bersejarah di daerah Jember ini dulu. Namanya dikenal sebagai Watu Gong dulu dah. Sejarah Watu Gong di Jember ini ditemukan Belanda pada tahun 1933 dulur. Prasasti Watu Gong pertama kali ditemukan di puncak bukit tepat samping lokasi Batu Gong saat ini dulur. Nah ini bukitnya dulur ya. Bukit-bukitnya kayak gini. Batu ini ditemukan W.F. Suterhim dan H.R. Hekeren berkebangsaan Belanda ya pada Desember 1933. Waktu itu mungkin zaman penjajahan atau gimana ya, ataupun penelitian untuk orang kolonial zaman dulu ya. Nah batunya sekarang ada di sini. Kenapa namanya Watu Gong? Ini dijadikan situs tua ini dulu ya. Pada saat itu mereka sedang melakukan peninjauan di ujung timur Jawa untuk mencari temuan-temuan benda purbakala ini kalau. Nah, bentuknya jadi mirip gong dulur. Anak melentungi ini, nah, kemungkinan besar gitu loh. Tapi anak prasasti itu ada tulisan-tulisan. Sing aku kurang paham iki gak iso macae. Tapi biasa orang Jawa pasti dijadikan keramat ya, mungkin dipercaya bahwa peninggalan zaman dahulu itu membawa kekeramatan ya dulur. Nah ini bentuknya nonjol kayak gini, kayak gong. Ceritanya dulu itu dulur, setiap hari-hari tertentu ataupun malam-malam tertentu di daerah sini berbunyi seperti suara gamelan ataupun seperti suara gong gitu yang terdengar dari kampung-kampung sekitar sana dulur ya. Nah, dari kampung-kampung sana terdengar sangat keras sekali kalau malam ya, suara kayak gung gitu dulur. Nah ini bentuk-bentuk Watu Gong. Nah di sekitarnya ini sempat dijadikan tempat wisata dulur, kayak gini ya. Tapi sayangnya ini terbengkalai dulur. Kita akan coba naik ya, maksudnya kita akan mencoba mereview apa benar ini dulu itu ada wisata, kayak tempat wisata gitu ya. Ini di daerah Kalipote dulur, daerah Kalipote Rambi Puji Jember, yang tempatnya kayak gini ini, hutan jati di atasnya kayak bukit-bukit gini dulur ya. Dan kita akan coba naik. Wisatanya dulu itu kayak apa ya, tapi sayangnya sekarang itu sudah tidak terurus lagi, bisa dibilang apa ya, terbengkalai gitu dulu. Coba kita akan naik ke sana. Tempatnya kayak gini, ada ban-ban gitu, dipasang ban-ban untuk jalur naik ya dulur. Nah ini jalur-jalurnya naik, ada tulisannya di situ, Gumuk Gong itu dulur.
Gomuk Gong ya. Mungkin ini dulu sempat dijadikan wisata. Dulunya juga sempat rawame dulur. Tapi sayangnya sekarang sudah sepi dan terbengkalai. Kerenggosan rek. Munggahe kerenggosan iki aku. Naiknya sangat tinggi dulur ya. Nah ini sudah pada rapuh dulur, menandakan bahwa ini sudah tidak diopeni lagi dulur, wis gak diopeni lagi, dan rayap-rayap loh wis akeh sing mangan ini dulur. Loh, pangane rayap. Nah ini. Dan di sana warung-warung sudah terlihat jelas kalau sampai dari sini dulu ya. Di bawahnya itu ada warung-warung, tempat parkirnya mobil besar-besar ya, kayak truk gitu. Parkirnya di situ untuk peristirahatan sementara ya, baik kesel atau apa. Nah ini tempat-tempatnya kayak gini ini. Pantesan ya iki biyen kayak jarene rame ya. Ancene sebenarnya tempatnya itu masih indah dan asri di sini. Jadinya enak sekali ini kalau dibuat wisata ataupun cangkruan ya kalau di sini ya dulur ya. Tuh. Tempatnya enak sekali. Adem. Tapi yang namanya juga sudah terbengkalai dulur. Jadinya seperti ini dulur. Sudah kotor, tidak terawat. Nah itu ada mainan ataupun variasi dari ban bekas ya, yang dibuat seperti motor kayaknya. Nah di sana ada rumah-rumah kosong. Sudah. Itu mungkin milik perhutani ya. Rumah dinas itu mungkin ya, saya juga kurang tahu. Nah, tempat-tempatnya kayak gini nih dulu. Ini yang dinamakan Gomuk Gong ini loh, wisata Gomuk Gong ataupun wisata Watu Gong. Nah dulunya batu itu katanya dulur ada di puncak gunung ini dulur, batu itu. Nah terus nggak tahu, mungkin ya sempat ditanam, sempat dikubur oleh masyarakat sekitar karena kemungkinan besar dibuat tujuan ataupun penyelewengan tujuan ya, penyelewengan kayak ada yang minta apa gitu. Dikenalkan kalau wilayah Jember itu keagamaannya kuat ya dulur ya. Makanya kalau ada yang minta-minta dari sebuah kayak batu apa gimana, dianggap musyrik kalau orang sini bilang ya, kalau orang Jember. Memang iya sih. Dan akhirnya dia diangkat lagi, ditimbulkan lagi dengan alasan bahwa itu bersejarah gitu loh. Batu itu bersejarah dan bisa dikenang sampai anak cucu kita yang ada sampai sekarang ini dulu. Nah ini tempatnya kayak gini ini dulunya dulu. Dulunya itu di atas ini terus dijatuhkan ke sana apa gimana ya? Saya juga kurang paham. Nah ini sakjane tempatnya indah gitu loh, ngene rek. Nah, ciri-ciri yang tampak dari prestasi tersebut dulur menandakan bahwa manusia yang membentuknya dulu dulur, batu yang tersebut maksudnya batu yang disebut-sebut sebagai prasasti Watu Gong ini sangat besar dulur. Tingginya itu tadi itu berapa ya, kurang lebihnya sak dukurku dulur, gede nih. Peninggalan zaman dulu. Atau batu besar ya dulur ya. Dan tinggi besarnya kalau di sini kelihatan dulur. Cek nyoba delok. Nah itu
dibikinkan gubuk-gubuk ataupun gumuk-gumuk kayak gitu dulur ya. Nah tuh gubuk-gubuknya teko kene katok. Tinggi ini batu itu kurang lebih ini 120 cm dulur, dan panjangnya 170 cm. Permukaannya halus, memiliki kerucut yang menonjol. Permukaannya kira-kira 20 cm-an dulur, dengan bidang dasar berbentuk lingkaran, diameter antara 60 cm sampai 65 cm dulur. Nah coba ada modern mana dulur. Nah tempatnya dukur-dukurnya kayak gini gitu lur. Memang ini dulunya itu sempat dijadikan tempat wisata ya, tapi nggak tahu mungkin ada konflik antara pekerja lahan parkir ya, mungkin ya ada konflik, akhirnya ditutup lagi ataupun tidak terurus lagi dulu. Sajane pemandangannya enak gitu lur, mau apa windah. Nah, nduk kuno ono watu rada unik-unik dulu. Iki didelok dulu. Oke. Mungkin ini bagian-bagian juga ya lur. Yang dulunya itu batu itu ada di atas ini. Mungkin ini juga bagian-bagian dari batu itu dulu. Nah, ini bentuk-bentuknya. Di sini ada jenis-jenis bata kuno. Nah ini bisa dilihat kalau bata kuno dulu, bentuknya sangat lebar sekali, wombo. Mungkin ada kalau lebarnya ke 15 sampai 20 cm nih. Nah panjangnya pedot gitu dulu, gak kena ditentok no. Nah ini ada batu yang sangat unik sekali, bentuknya kayak gini dulu. Tetap kalau orang Jawa dulu mesti ada yuswa ataupun dupa ataupun wewangian. Mungkin ada juga yang bertujuan masing-masing ke tempat ini ya, nggak tahu itu berdoa menurut keyakinan masing-masing dulur. Tempatnya kayak gini kayak gini ini gitu. Kemungkinan titiknya dulu itu di sini dulu. Soalnya di sebelah-sebelahnya itu ada batu-batu kayak gini. Sekarang coba kita turun lagi di area Watu Gong supaya kita lebih detail melihat dan mempelajarinya dulu. Nah ini jalurnya kayak gini gitu loh. Nah. Mudune curam sekali, tapi sudah ada enaknya ya ditata sama warga ataupun pengurus setempat ini, ditata sedemikian rupa supaya munggah mudune ya enak loh. Ono trap kayak ngene iki dulur, ono trape dari ban bekas ya, bane teleler, bane apa sing gawe gede dulur. Yo iki tempatnya kayak gini ini. Kita akan coba menuju ke situsnya lagi ya. Nih. Nah di situ ada warung-warung kecil ya, warung-warung di pinggir jalan itu dodol kanggo sopir-sopir sing istirahat nang kono dulur. Kate keblekong-blekong rek. Nah ini jalannya kayak gini ini dulu. Ini tempatnya. Nih. Ini dulu ya. Nah ini bentuk situs-situsnya dulu. Tempatnya ada di pinggir jalan raya ya dulu ya. Antara arah Rambi Puji dan Puger. Kalau di sana itu arah Puger, kalau di sana ke sini itu Rambi Puji dulu. Nah ini bentuk batunya kayak gini, halus dulu. Dan ada bentuk kayak gom gini dulu, metungul ya. Ini kurang lebih 60 cm dulu ya.
bentuknya. Nah, beberapa kelompok orang ya dulur sering datang ke lokasi di mana prasasti Watu Gong pada saat malam Jumat, khususnya malam Jumat Legi dalam kalender Jawa ya dulur ya. Mereka biasanya datang membawa sesajen untuk selamatan, itu pun kepercayaan masing-masing ya dulur. Nah ini seperti objek wisata memang ya, tempat-tempatnya kayak gini iki. Loh. Gitu loh. Watune ngene iki. Nah, anak tulisannya ini dulur. Ada prasasti ya, mungkin dulu kalau orang dulu itu mungkin ini tempat sembahyang atau gimana, pemujaan apa gimana ya. Batu yang berbentuk gini terus bertuliskan kayak gini, mungkin zaman dulu itu dari zaman batu itu kemungkinan juga ini tempat sembahyang. Sayangnya saya nggak bisa ya, saya bukan orang sejarah, jadi saya nggak bisa membaca batu-batu ini ya, tulisannya. Bentuk tulisannya kayak gini gitu loh. Ya, tempatnya di sekitaran gini. Dulunya itu ada di atas sana, terus sempat jatuh, digelundungi warga dulu, terus marung dikubur kalau nggak salah, itu tempat dikubur, terus digali mana, ditimbulkan lagi, akhirnya mungkin kalau saat ini itu dibuat punden mungkin ya, kalau keanggarannya pasti ini dulu. Nah, lokasinya kayak gini. Nah ini situs Watu Gong ya kan. Nih bentuk batunya menghadap ke, wah sayangnya gak rolor ke itu lah. Ini nonjol bener-bener mirip gong dulur. Nah dulu memang sejarah ya dulur, dulu masih sering terdengar suara-suara gamelan, kayak terutama gongnya ini ya, gem gitu, nggak tahu itu bunyi dari mana, saya juga kurang paham dan kurang tahu, itu hanya sekedar cerita yang terpendam ataupun dongeng di daerah sini, dan itu sangat terkenal sekali cerita itu dulur. Bentuk batu kayak gini ki, tinggi sekitar 120 dan lebar keseluruhan panjangnya sekitar 170 cm-an dulu. Nah ini batu-batunya. Dulur tak akhiri dengan assalamualaikum. Cukup sampai ini perjalanan aku, semoga bermanfaat dulur ya.